warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Karmi Putra. Saya di sini akan membawakan materi yaitu definisi belajar. 1. Definisi belajar. Apa itu belajar? Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah bahwa untuk input dan output dari stimulus dalam bentuk tanggapan. Pengertian belajar menurut para ahli. 1. Menurut Gagne, belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar memiliki keterampilan, pengetahuan sikap, dan nilai. Sehingga belajar menurut Gagne adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Menurut Gagne, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. 2. Menurut Hilgard menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan, baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. Dengan demikian, belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. 3. Menurut Mayer, pengertian belajar sebagai perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan dan perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalaman. Pengalaman yang sengaja didesain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang akan menyebabkan berlangsungnya proses belajar. Sekian dari saya. Apabila ada, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Angling. Untuk Kak Angling, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angin Sutetianggoro, anggota dari kelompok 2 akan membawakan materi presentasi yang berjudul Ciri-ciri perubahan sebagai tanda hasil belajar. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Ciri-ciri perubahan sebagai tanda hasil belajar. Isi materi. 1. Penjelasan. Penjelasan definisi dari apa itu ciri-ciri perubahan sebagai tanda hasil belajar. Yang kedua adalah ciri-ciri belajar menurut ahli. Yang ketiga adalah perubahan hasil belajar. 1. Penjelasan. Ciri-ciri perubahan sebagai tanda hasil belajar. Penjelasan. Kita semua tahu bahwa belajar adalah proses di mana seorang mengalami perubahan tingkah laku yang terjadi akibat dari adanya interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan lingkungan. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Borten. Dari pengertian di atas, maka yang disebut sebagai belajar adalah adanya perubahan tingkah laku. Lalu apakah semua bentuk perubahan tingkah laku manusia dapat kita katakan sebagai belajar? Ciri-ciri belajar menurut para ahli. Menurut Surya pada tahun 1997. Ciri-ciri belajar menurut Surya dalam Rusman 2015 13-16. Surya menyampaikan bahwa terdapat 8 ciri-ciri dari belajar, yaitu 1. Perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. 2. Perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima adalah perubahan bersifat aktif. Keenam, perubahan yang bersifat permanen. Ketujuh, perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan. Dan kedelapan, yaitu perubahan perilaku secara keseluruhan. Ketiga, perubahan hasil belajar. Apa itu perubahan hasil belajar? Perubahan hasil belajar. Berbicara tentang hasil belajar, perubahan seperti apakah yang dimaksud? Hasil belajar menurut Gagne. Menurut Gagne dalam Rusman 2015, ada 3 perubahan individu sebagai hasil dari belajar. Berikut penjelasannya. 3 perubahan individu. Yang pertama ada informasi verbal.
Informasi verbal merupakan penguasaan informasi atau pengetahuan dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun lisan. Contoh, pemberian nama-nama terhadap suatu benda, pemberian definisi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kecakapan intelektual. Kecakapan intelektual yaitu kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya melalui simbol-simbol. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Contoh, kemampuan dalam membedakan, memahami konsep konkret, memahami konsep abstrak, aturan, dan hukum. Strategi kognitif merupakan kemampuan suatu individu dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan dalam seluruh konteks aktivitasnya. 2. Pembagian strategi kognitif. Strategi kognitif dibagi menjadi 2, yaitu sikap dan kecakapan motorik. Sikap merupakan kemampuan individu untuk memilih macam tindakan yang ingin dilakukan. Artinya, bahwa sikap ini adalah kemampuan untuk memiliki setiap perilaku yang akan dilakukan. Kecakapan motorik merupakan hasil belajar berupa kemampuan bergerak yang dikontrol oleh otot-otot dan fisik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halwali Yuna Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Muhammad Angli Setio. Dimohon kepada teman-teman untuk menyimak dan memperhatikan materi berikut ini. Oke, langsung saja. Check this out. Bentuk-bentuk belajar. Teori belajar Gagner. Teori yang dikemukakan oleh Gagner tergolong ke dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gagner, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Selain itu, Gagner mengemukakan kematangan tidak diperoleh melalui belajar, karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan akibat dari pertumbuhan struktur pada diri manusia tersebut. Bentuk-bentuk belajar menurut Gagner. Gagner mengemukakan bahwa ada 5 bentuk belajar, yaitu yang pertama, belajar responden, yang kedua, belajar kontiguitas, yang ketiga, belajar operan, yang keempat, belajar observasional, dan yang kelima, belajar kognitif. 1. Belajar responden. Dalam belajar ini, suatu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dikenal. Jadi, terjadinya proses belajar dikarenakan adanya stimulus. Contoh, Maya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya dengan benar. Kemudian, guru tersebut memberikan senyuman dan pujian kepadanya. Akibatnya, Maya semakin giat belajar. Senyum dan pujian guru ini merupakan stimulus yang tak terkondisi. Tindakan guru ini menimbulkan perasaan yang menyenangkan pada diri Maya, sehingga ia membuat dia menjadi lebih giat lagi dalam belajar. 2. Belajar kontiguitas. Belajar dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan stimulus tak terkondisi dengan respons. Asosiasi dekat kontigus sederhana antara stimulus dan respons dapat menghasilkan suatu perubahan dalam perilaku individu. Hal ini disebabkan secara sederhana manusia dapat berubah karena mengalami peristiwa-peristiwa yang berpasangan. Kekuatan belajar kontiguitas sederhana dapat dilihat bila seseorang memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum lengkap, seperti 2 kali 2 sama dengan, maka pasti bisa menjawab 4. Bentuk belajar kontiguitas yang lain adalah stereotyping, yaitu adanya peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga terbentuk dalam pemikiran kita. Seringkali sinetron televisi memperlihatkan seorang ilmuwan dengan memakai kacamata, ibu tiri adalah wanita yang kejam. Maka sinetron televisi menciptakan kondisi untuk belajar stereotyping. Padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar.
3. Belajar operan. Belajar bentuk ini sebagai akibat dari reinforcement, bukan karena adanya stimulus. Sebab perilaku yang diinginkan timbul secara spontan ketika organisme beroperasi dengan lingkungannya. Maksudnya, perilaku individu dapat ditimbulkan dengan adanya reinforcement segera setelah adanya respon. Respon ini bisa berupa pernyataan, gerakan, dan tindakan. Contoh respon menjawab pertanyaan guru secara sukarela, maka reinforcer bisa berupa ucapan guru, bagus sekali, kamu dapat 1 poin, dan sebagainya. 4. Belajar observasional. Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajari. Contohnya, anak kecil belajar makan itu dengan mengamati cara makan yang dilakukan oleh ibunya atau keluarganya. Yang kelima, belajar kognitif. Bentuk belajar ini memperhatikan proses-proses kognitif selama belajar. Proses semacam ini menyangkut insight, berpikir, dan reasoning, menggunakan logika deduktif dan induktif. Bentuk belajar ini mengindahkan persepsi siswa, insight, kognisi dari hubungan esensial antara unsur-unsur dalam situasi ini. Jadi, belajar tidak hanya timbul dari adanya stimulus respon maupun reinforcement, melainkan melibatkan tindakan mental individu yang sedang belajar. Jadi, kesimpulannya adalah Wagner membagi bentuk-bentuk belajar menjadi 5 bentuk, yang merupakan inti dari teori belajar, yaitu bentuk responden, kontiguitas, operan, observasional, dan kognitif. Responden merupakan belajar yang dibentuk dengan adanya hubungan antara stimulus dengan respon. Kontiguitas sama dengan responden, akan tetapi untuk responden waktunya dilakukan secara bersamaan. Observasional merupakan bentuk belajar yang paling sederhana, karena individu hanya mengamati orang lain kemudian meniru perbuatannya. Sedangkan kognitif merupakan bentuk yang tertinggi karena sudah memasuki wilayah insight. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Inneke Fahilatul Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inneke Fahilatul Nikmah dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Halwa. Saya akan menyampaikan materi tahap-tahapan dalam belajar. Materi yang saya sampaikan kali ini adalah tahapan-tahapan dalam proses belajar. Definisi dari proses belajar atau tahapan dalam belajar. Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin processus yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin, proses adalah any change in any object or organism, particularly a behavioral or psychological change. Proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Selanjutnya adalah belajar sama dengan proses. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak didik. Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, efektivitas sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh interaksi ketiga komponen tersebut. Selanjutnya adalah 3 tahapan dalam belajar.
Yang pertama, inkompetensi bawah sadar. Ini adalah tahapan di mana manusia tidak mengetahui bahwa mereka tidak tahu. Secara sederhana adalah tidak sadar bahwa mereka tidak tahu menahu. Sehingga dalam tahapan ini umumnya manusia melakukan sesuatu yang didasari ketidaktahuan mereka. Hal tersebut justru membawa diri pada bahaya dan kerugian. Yang kedua, kompetensi bawah sadar. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, dalam kompetensi bawah sadar manusia mengetahui secara sepenuhnya bahwa ia tidak tahu. Mereka secara sadar mengakui bahwa mereka tidak tahu menahu dan menerima atas kebodohan yang telah dilakukan. Yang ketiga, kompetensi sadar. Dalam tahapan ini, ia sadar memiliki ilmu pengetahuan atau kemampuan terhadap sebuah objek. Setiap tindakan dan keputusannya pun dilakukan secara sadar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses belajar. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam proses belajar: memahami tujuan pendidikan, menguasai bahan belajar, memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran, memahami prinsip-prinsip mengajar, memahami metode-metode mengajar, memahami teori-teori belajar, memahami beberapa model pengajaran yang penting, memahami prinsip-prinsip evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Malihati Najah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ineke. Materi yang akan saya bawakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu? Simak video berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tiga, yaitu faktor jasmani, faktor kesehatan, dan faktor psikologi. Ada 6 faktor psikologi yang mempengaruhi belajar, yaitu perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. 1. Perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda, atau hal, atau sekumpulan objek. 2. Minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 3. Bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. 4. Motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. 5. Kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap melaksanakan percakapan baru. 6. Kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi atau berinteraksi. Selanjutnya, faktor eksternal ada 3, yaitu faktor yang berasal dari orang tua, faktor yang berasal dari sekolah, dan faktor yang berasal dari masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.